rumah Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan sehat, dalam keadaan aman, untuk menuntut ilmu, berbekal dengan mendengarkan perkataan Allah Subhanahu wa taala dan Rasul. Ini adalah sebuah nikmat yang sangat besar sekali yang Allah berikan kepada kita pada hari ini. Insyaallah jamaah sekalian, pada kesempatan yang singkat ini kita memohon kepada Allah turunkan keberkahan kepada kita, ketenangannya, dan menjadikan apa yang kita dengar menjadi ilmu yang bermanfaat buat kita dan orang-orang yang seperti kita. Insyaallah pada hari ini kita akan membahas suatu tema yang tadi disebutkan, tema yang saya rasa sangat penting sekali untuk diingatkan kembali kepada kita semua tentang amalan-amalan yang bisa menjadikan kita nanti di surga bersama Rasulullah SAW. Tentu ini dambaan setiap kita. Betul Bapak-bapak? Semua. Dan ini adalah keinginan yang paling tinggi seorang muslim. Keinginan paling tingginya apa? Di surga bersama Rasulullah SAW. Gak ada lagi yang lebih tinggi dari itu. Itu cita-cita setiap muslim, dan kita harus semangat mengejarnya. Karena kita yakin, dengan yakin bahwa di sini bukan tempat menetap kita. Semua yakin. Di sini nggak lama umurnya. Sahabat Rasulullah SAW mereka hidup 60 sampai 70 tahun, yang lebih sedikit. Sampai sekarang mereka tinggalnya di mana? Di kuburan. Di kuburan. Dan mereka yakin akan terjadi itu, sama seperti kita yakin. Dan kuburan itu, jika mau dikatakan, itu namanya alam apa? Alam barzakh. Alam barzakh, pemisah antara kehidupan dunia dan kehidupan akhirat. Dan subhanallah, terkadang yang pemisah ini, alam barzakh, pemisah, ternyata jauh lebih lama dibanding hidupnya kita di dunia. Pemisahnya doang udah jauh lebih lama daripada kehidupan di dunia. Bagaimana di akhirat? Ya, kita sadar itu semua. Jadi dengan sadar juga kita mengetahui bahwa sangat rugi orang yang menyia-nyiakan kehidupan itu. Rugi umurnya kalau habis repot sama dunia. Rugi gak? Rugi sebentaran soalnya di sini. Rugi. Ya kalau dia capeknya buat dunia, nggak memikirkan akhirat, ibadahnya, baca Al-Qurannya, nggak dipeduliin, rugi orang. Ya, nah, pada hari ini kita akan mengingatkan semua satu amalan yang paling tinggi derajat dari seluruh amalan setelah kita menjadi muslim. Ya. Tema ini saya angkat dari sebuah kejadian yang dialami oleh manusia terbaik di atas muka bumi, Rasulullah SAW, dengan murid sahabat yang bernama muridnya Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami. Rabi'ah, laki bukan perempuan. Rabi'ah, karena seorang sahabat. Rabi'ah ini adalah seorang sahabat yang dikenal sebagai Ahlus Suffah. Apa? Ahlus Suffah. Ada yang tahu Ahlus Suffah itu apa? Ahlus Suffah adalah sahabat yang tinggalnya di masjid. Tinggalnya di masjid, tak punya rumah. Ya. Terkadang makannya itu diberikan makan oleh jamaah masjid, terkadang diberikan oleh pemimpin masjid, yaitu Rasulullah SAW. Masjid Nabawi di belakang tempat.
Ahlus Suffah. Ini salah satunya Rabi'ah. Rabi'ah mengisahkan sebuah kisah yang dialami dia dengan Rasulullah SAW. Dia berkata, kuntu abitu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Aku pernah menginap suatu malam bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa'ataituhu biwudu'ihi wa hajatihi. Pada malam itu aku berikan beliau air wudu. Wudu adalah artinya air wudu. Kalau wudu baru gerakan ya, air wudu bahasa Arabnya apa? Wudu. Fa'ataituhu biwudu'ihi wa hajatihi. Aku datangkan air wudunya dan beberapa hajat Rasulullah SAW. Kemudian pada saat itu terjadi sebuah kejadian yang sangat berharga bagi Rabi'ah, yaitu Rasulullah SAW berkata kepada Rabi'ah, Sal, minta. Rabi'ah mau apa? Diberikan kesempatan untuk mengucapkan permintaannya di hadapan manusia terbaik, pemimpin masjidnya, ya, yang mungkin bisa memberikan dia rumah, semuanya bisa diberikan. Pemimpinnya pada saat Rasulullah SAW. Rabi'ah ketika mendengar itu berkata, Fakultu, maka aku berkata, As'aluka murafaqataka fil jannah. Aku minta agar aku bisa menemanimu di surga. Ini permintaan Rabi'ah. Orang yang bukan orang punya banyak harta, dia minta agar bisa menemani kau wahai Rasul di surga. Maka Rasulullah SAW ingin memastikan, awa ghairu dzalik, apakah ada yang lain dari Rabi'ah? Kata Rabi'ah, qultu huwa dzalik. Enggak, cuma itu yang aku mau. Subhanallah. Ini keimanan yang berkata. Keimanan. Dia mengetahui yang kekal itu apa, dia tahu. Yang hancur itu apa, dia tahu. Ketika mendapatkan kesempatan, dia minta yang paling tinggi, yang mungkin gak semua orang bisa mengucapkan perkataan Rabi'ah. Yang paling tinggi, gak ada lagi yang lebih tinggi permintaannya melebihi permintaan Rabi'ah. Gak ada lagi. Yang paling tinggi, aku mau bersamamu di surga. Subhanallah. Nikmat besar, yang paling besar. Pernah seorang orang soleh ditanya oleh teman, Sifli ni'mal jannah, Ali, beritahu aku tentang nikmat-nikmat surga. Dia mengatakan cuma satu. Dia berkata, fiha Rasulullah. Nikmat di surga, di dalamnya ada Rasulullah SAW. Itu gambaran luar biasa bagi setiap mukmin yang cinta kepada Allah dan Rasul. Itu sebagai motivasi, langsung bergetar badannya. Kalau dia benar-benar mukmin, dia akan mencari tahu bagaimana biar bisa seperti itu. Nah, itu permintaan Rabi'ah. Besar sekali permintaan. Kemudian ketika mendengar permintaan itu, Rasulullah SAW memberitahu satu jalan terbaik agar bisa Allah Subhanahu wa ta'ala mengabulkan permintaannya. Ada jalannya untuk mendapatkan itu di surga bersama Rasulullah SAW. Beliau berkata, fa'inni ala nafsika bikathratis sujud. Kalau begitu tolong aku terhadap
memperbanyak dirimu dengan memperbanyak sujud kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu jalannya. Kalau mau di surga bersama Rasulullah SAW, itu jalannya. Memperbanyak, maksudnya memperbanyak apa? Sholat. Maksudnya memperbanyak sholat. Itu bukti keimanan yang paling nyata. Kita beriman kepada Allah dan Rasulnya, mencintai Allah dan Rasulnya, yang paling nyata kelihatan di mana? Di sholat. Itu yang paling kelihatan. Itu yang paling cepat mengantarkan kita kepada surga Firdaus, yang paling tinggi dari semua. Setelah kita menjadi muslim, kita harus sepakat semua. Setelah kita menjadi muslim, yang terbesar di mata Allah itu adalah sholat. Yang paling besar di mata Allah Subhanahu wa ta'ala, yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana hadis Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Dia bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, ayyu amalin ahabbu ila Allah?" Wahai Rasulullah, amalan apa yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Beliau bersabda, "As-shalah 'ala waqtiha." Salat pada waktunya. Itu yang paling dicintai. Maksudnya sholat 5 waktu. Ini yang paling utama nih. Dari semua sholat, yang paling utama yang 5 waktu ini. Paling besar pahalanya. Yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Ibnu Mas'ud bertanya lagi, setelah itu apa wahai Rasulullah? Tsumma ayy. Beliau berkata, birrul walidain. Bakti sama orang tua. Kemudian Ibnu Mas'ud berkata, "Tsumma ayy." Kemudian apa? Rasulullah SAW berkata, "Al-jihad fi sabilillah." Jihad di jalan Allah. Berperang. Itu diletakkan nomor berapa? Setelah sholat, berbakti sama kedua orang tua. Gak ada cerita orang jihad tinggalin sholat. Jangan jihad, nanti gak usah jihad. Ya. Sholat dulu. Orang jihad yang lagi perang aja sholat. Ada sholat khauf namanya. Sholat khauf, sholat. Perang nih, sholat. Gak ada istilah libur, sholat asar nih gara-gara perang, gak ada. Sholat. Sholat. Karena itu yang paling dicintai. Itu jalan yang paling cepat menuju surga. Meninggal gara-gara sholat gak apa-apa. Soalnya sholat gak bisa ditinggalkan. Laki-laki gak ada cerita meninggalkan. Gak ada. Yang paling tinggi. Mau berjihad juga harus ridho orang tua. Ya. Sebagaimana banyak terjadi dalam hadis Rasulullah SAW. Orang ada yang mau berjihad, orang tuanya nangis, anaknya berjihad. Apa dikatakan Rasulullah SAW? Pulang. Mau berjihad di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala, tapi ngasih tahu bahwa orang tuanya nangis di rumah. Pulang. Jangan perang. Buat dia ketawa sebagaimana engkau buat dia nangis. Pulang. Ini datang dari Yaman jalan kaki orang ini. Datang dari Yaman ke Madinah mau membaiat, kemudian mau ikut perang. Tapi orang tua pun nangis dulu. Pulang. Jalan kaki dari Yaman berapa kilo? 1000 kilo lebih. Terus pulang. Itu orang tua dulu. Lihat, ini urutan dalam Islam diajar oleh Rasulullah SAW. Yang paling tinggi apa? Sholat. Yang terkadang sebagian kaum muslimin mulai meremehkan. Padahal ini yang paling tinggi. Ya. Mau lihat orang baik apa enggak, lihat sholatnya dulu yang paling pertama. Ya. Ini kejadian besar, kita harus ambil belajar. Rabi'ah mau di surga bersama Nabi Muhammad SAW. Dikasih tahu jalannya apa? Sholat. Perbanyak sholat. Ya, karena ini yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ini. Ini pelajaran sangat besar sekali. Ya. Kalau kita baca surat Al-Mu'minun, ada di Al-Quran, ada Al-Quran. Jika kita membuka surat Al-Mu'minun,
Al-mu'minun. Ayat pertamanya apa? Qad aflahal mu'minun. Ayat keduanya apa? Alladzina hum fi salatihim khashi'un. Iya. Ya. Ayat keduanya, telah bahagia orang-orang yang beriman. Ya. Yang pertama sifatnya adalah yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, orang yang salatnya khusyuk. Orang yang salatnya khusyuk. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan lagi beberapa sifat. Ya, walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun, walladzina hum liz-zakati fa'ilun, walladzina hum li furujihim hafizun illa 'ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghairu malumin. Faman ibtagha wara'a dzalika fa ulaika humul 'adun walladzina hum li amanatihim wa 'ahdihim ra'un walladzina hum 'ala salawatihim yuhafizun ulaika humul warithun. Perhatikan. Nanti baca di rumah artinya itu apa. Ya, dari ayat pertama sampai ayat ke-11. Baca coba. Di ayat pertama Allah katakan telah bahagia orang yang beriman. Ciri pertamanya apa? Salatnya khusyuk. Ciri pertama. Kemudian disebutkan lagi beberapa ciri. Ya, banyak. Ya, terakhir sebelum diberitahu balasannya apa, ditutup dengan ciri apa lagi? Salat lagi. Walladzina hum 'ala salawatihim yuhafizun. Ya, dibuka dan ditutup ciri orang yang beriman dengan salat. Dia dengan salatnya selalu menjaga. Perhatikan balasannya. Yang Allah Subhanahu wa taala katakan, ulaika humul warithun. Mereka adalah orang yang akan mendapatkan warisan. Apa warisannya? Alladzina yarithunal firdaus hum fiha khalidun. Mereka adalah yang akan mewarisi surga Firdaus. Apakah ada yang lebih tinggi dari Firdaus? Hum fiha khalidun, yang paling tinggi dan kekal. Nikmat yang paling besar, tidak ada lagi yang lebih tinggi daripada itu. Yang akan mewarisi surga Firdaus dan mereka kekal dalamnya. Sifatnya Allah Subhanahu wa taala membuka sifatnya dengan sholat, mengakhirkan sifatnya dengan orang yang menjaga sholat. Ini ya, selaras dengan sabda Rasulullah SAW, jika mau di surga bersamaku, perbanyak sholat. Ya. Jadi gak bisa orang yang mengaku mencintai Rasulullah SAW tapi gak menjaga sholat, cintanya dusta. Bagaimana? Ya. Ini sahabat Rasulullah SAW, muridnya langsung ya, mau bersama beliau. Cintanya pasti lebih besar daripada kita, gak usah ditanya lagi. Cintanya pasti lebih besar daripada kita. Hidupnya langsung bersama Rasulullah SAW, membantu nyawa, gak apa-apa, ditebas lehernya gak ada masalah. Yang penting Rasulullah SAW selamat. Itu sahabat. Gak usah ditanya lagi kecintaan yang paling tinggi, kecintaan. Allah memilih mereka untuk menemani Rasul, sahabat. Ya. Tapi ketika ingin bersama Rasulullah SAW, diberitahu jalannya sholatnya, karena itu yang terbesar. Ya. Sholat 5 waktu. Dari hadits Ibnu Mas'ud, dari perkataan Allah Subhanahu wa taala, ya, kita telah meyakini itu semua. Ini pelajaran besar dari hadis tadi. Hadis Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami.
Kemudian dari sini kita tahu juga faidah yang kita dapati. Rabi'ah ini ya, berkata seperti itu ketika mendapatkan kesempatan, itu menunjukkan isi hati ya. Kegundahannya itu yang dia pikirkan. Makanya ketika mendapatkan kesempatan, yang dia minta itu ya, yang di kepalanya nih kegundahannya itu. Beda sama sebagian orang. Yang buat dia pusing bukan ini ya. Dia gundah, sebagian orang gundah dengan urusan dunia ya. Yang dia mau nih, kalau diberikan kesempatan, urusan dunia selesai. Yang membuat dia gundah urusan pekerjaannya sebagian. Ada yang buat dia gundah takut sama kesehatannya, takut, gundah. Ada yang gundah sama anaknya, gundah ya, macam-macam ya. Ada yang dengan dia urusannya semua gundah ya. Sampai menjadi kegundahan ini melewati kegundahan terhadap akhirat. Akhirat mulai turun ya. Yang paling tinggi sekarang perhatiannya urusan dunia ya. Ini butuh diingatkan orang yang seperti ini. Terkadang ketika dikatakan tentang hartanya mulai berkurang, dimulai takut ya. Ini dagangannya udah mulai turun, yang benar kok bisa pusing semalaman gak bisa tidur, kok bisa begini dagangan pusing ya. Atau urusan anak yang lain-lain pusing ya, kalau diberitahu dia pusing ya. Membuat dia gundah berhari-hari bisa. Itu kewajaran ya, kewajaran jika dia bisa mengendalikan kegundahan ini menuju akhirat ya. Dia selalu mengingatkan, nafkah ini untuk keluarga saya karena Allah mewajibkan saya mencari nafkah ya. Anak saya ini saya mau menjadikan dia anak soleh ya. Semuanya yang dia usahakan itu ditunjukkan untuk akhirat. Ini gak akan terlalu gundah orang seperti ini. Dia tahu, gak apa-apa, saya untuk Allah. Kalau begitu memang ujiannya itu yang menguji Allah subhanahu wa ta'ala. Saya jalannya menuju Allah. Kalau diuji gak apa-apa ya. Kegundahannya akan mulai berkurang. Beda sama orang yang gak memikirkan tujuan akhirat, stres dia. Gak memikirkan akhirat. Dia bakal mikirin gimana nih, sehari semalam gak bisa tidur. Beda. Tapi ketika diberitahu, misalnya diberitahu, ente dulu aneh lihat kalau sholat habis azan rapi di masjid, datang sholat pertama ya, habis azan datang ya, 5 waktu di masjid. Sekarang kemana? Nggak kelihatan ya. Sekarang kemana lagi? Nggak kelihatan. Dulu ente ngaji banyak, sekarang mana nggak pernah ngaji lagi ya. Kalau orang yang gundah akhirat, dia bakal kaku badannya dengar perkataan seperti ini ya. Bakal pusing, subhanallah benar, dulu saya rajin, sekarang mulai berkurang ya. Dia bakal gundah hati. Orang yang fokusnya kepada akhirat ya. Diberitahu ngajinya udah mulai berkurang atau bahkan belum bisa ngaji ya. Dia akan termenung, dia bakal pusing semalaman. Bukan pusing cuma urusan duit, urusan dagangan, bukan urusan begini, dia pusing semalaman. Kok bisa? Kenapa nih? Ini orang yang gundahnya akhirat begini. Dia bakal tanya, kok bisa? Dulu saya rajin, sekarang ibadah saya begini. Kenapa? Dia bakal mencari tahu, muhasabah. Dia akan muhasabah karena dia punya kegundahannya untuk akhirat ya. Dan ini butuh semua dari kita, butuh ya. Jangan selalu dipusingin urusan dunia. Ketika dibilang sholatnya berkurang, apa-apa deh ya. Yang penting rumah rapi,
Subhanallah. Yang penting rumah rapi. Nggak apa-apa begini, yang penting mobil saya bersih rapi. Mulai turun, yang harusnya prioritas kalah sama cinta kendaraan, cinta rumah, kalah mulai. Nah, ini butuh dinaikin lagi keimanan, ini keimanan. Sebagaimana Rabi'ah yang mengatakan ini keimanan. Ketika dapat kesempatan langsung mintanya yang paling dia pikirin pada saat itu. Ya, Rabi'ah ini bukan orang kaya, dia butuh makan. Ya, makannya dikasih orang. Kalau kita tanya sama orang-orang yang butuh makan, mau apaan? Ya, yang kepikiran terbesit mungkin urusan dunia. Ya, beda sama muridnya Rasulullah SAW. Ya, nah, ini pelajaran penting. Dan ini harus dibiasakan, nggak bisa otomatis, harus dibiasakan. Kita pikirkan, kenapa sholat saya mulai berkurang? Kenapa ngaji saya dulu rajin, sekarang berkurang? Kenapa? Harus dipikirin. Ya, sebagaimana kita pikirkan urusan dagangan, urusan pekerjaan. Nah, ini yang menjadikan ham kita, ham itu artinya kemudahan, ham yang terpuji. Rasulullah SAW bersabda, "Man ja'ala al-umuma hamman wahida, kafallahu hamma dunya." Rasulullah SAW berkata, barang siapa yang menjadikan kegundahannya menjadi kegundahan yang satu, yaitu kegundahan akhirat, maksudnya Allah akan hilangkan sedikit demi sedikit kegundahan tentang dunianya, akan dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, ketika diarahkan urusan begini, apa-apa, saya jalan untuk Allah. Yang puji saya ini Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah yang mau begini, nggak apa-apa. Yang penting saya ikhtiar baik-baik. Nggak gampang stres orang begini, nggak gampang stres. Ya, dia mengerti, tahu konsep di dunia, dia tahu. Ya, karena dia menjadikan kegundahannya akhirat. Ya, insya Allah nggak akan ketemu orang begini bunuh diri gara-gara stres. Insya Allah nggak akan ketemu. Ya, nggak akan ketemu insya Allah. Dia tahu bagaimana hidup di dunia, dia tahu cara. Ini muridnya Rasulullah SAW, Rabi'ah. Kegundahannya akhirat. Nah, itu penting. Karena alasan yang kedua, kenapa kita harus seperti itu? Ya. Karena kita di dunia ini semuanya punya kegundahan. Di dunia ini kita semuanya capek, semuanya lelah. Ya. Semuanya punya kelelahan. Setiap orang lelah ini berharap agar lelahnya ini berbalas dengan apa yang dia sukai. Semuanya begitu mau. Saya capek nih, biar kedepannya enak. Semuanya mau begitu. Ya. Tapi qadarullah. Dunia enggak membalas adil dengan apa yang sudah kita berikan. Enggak membalas adil. Ada yang capek mati-matian. Apakah full dapat enak ntar ke depannya? Nggak ada jaminan. Orang yang berbuat baik untuk dunia berbuat baik, apakah ada jaminan dia akan mendapatkan kebaikan juga? Nggak ada jaminan. Bisa jadi dibalas dengan yang buruk, bisa jadi. Di dunia ada untung, ada rugi. Betul nggak Bapak-bapak? Dunia ada untung, ada rugi, semuanya. Mau ngapa-ngapain. Dan yang nggak ada ruginya ketika kita menyempatkan waktu kita untuk melakukan amal soleh, itu nggak ada ruginya tuh. Ya, waktu itu waktu yang nggak mungkin rugi, pasti dibalas dengan yang setimpal dan yang lebih besar, bahkan pasti.
waktu yang kita sempatkan datang ke masjid. 1 jam kita ngambil waktu dari 24 jam untuk mana? Ya, sorenya buat ke masjid. 1 jam ini 1 jam yang gak ada rugi. Beda sama 8 jam kita di kantor yang buat mencari dunia, 8 jam di jalanan, kemungkinan ada ruginya. Tapi 1 jam kita beribadah, itu 1 jam yang gak ada rugi untuk semua. Ya, terutama sholat. Lagi-lagi terutama sholat. Dalilnya apa? Surat Fatir ayat 29 tadi. Lagi-lagi Allah katakan, yang gak akan membuat orang rugi yang paling utama sholat. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Fatir ayat 29, innal ladzina yatluna kitaballah wa aqamus shalah wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah yarjuna tijaratan lan tabur. Sesungguhnya orang yang baca Al-Quran, mendirikan sholat, berinfak, mereka sedang melakukan perdagangan yang tidak ada ruginya. Orang yang menyempatkan diri untuk buka Al-Quran, ya, orang-orang udah kalah kabut pagi sama dunia, dia duduk baca Al-Quran. Atau dia, orang lagi repot, dia sholat, ya, di depan macet nih bapak-bapak, gak tahu kejar apaan, macam-macam orang-orang macet pun. Kita alhamdulillah Allah kasih ketenangan hati, menyempatkan diri di rumah Allah sholat, nikmat besar. Mendirikan sholat dan berinfak, itu adalah semuanya kesempatan yang tidak ada ruginya di akhirat. Gak mungkin dibalas dengan yang lebih sedikit, gak mungkin. Pasti yang lebih besar. Ini yang akan tersisa dari umur kita. Ya, semuanya pergi umur. Yang kemarin gak bisa balik, betul kan? Ya, tapi ada sisanya tuh, yang kemarin. Ketika kapan? Lagi sholatnya, itu gak hilang. Baca Al-Qurannya, sedekahnya, itu gak hilang tuh. Yang lain hilang umurnya, yang itu gak hilang. Gak hilang. Ya, dan akan dibalas dengan balasan yang tidak mungkin rugi. Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, tijaratan lan tabur. Ya, Allah memberikan perumpamaan seperti tijarah, dagang tapi gak ada ruginya. Subhanallah. Yaitu orang yang menyempatkan diri beribadah. Salah satunya ini, baca Al-Quran, sholat, dan bersedekah. Nah, itu biar lelahnya kita di dunia ini ada bekasnya, fokuskan, sempatkan, dan jadikan prioritas. Ya, tadi kita sepakat bahwa sholat itu yang paling utama agar kita bisa bersama Rasulullah SAW. Nah, selain sholat 5 waktu, tadi kita udah sepakat bapak-bapak ya, bahwa amanah tertinggi tadi sholat 5 waktu. Dalilnya udah banyak tadi kita sebutin. Ya. Nah, dalam hadis ini tadi memperbanyak sujud. Berarti selain sholat 5 waktu, melakukan sholat sunnah. Sholat sunnah berarti. Sholat sunnah. Ini amalan penting nih. Ya. Yang terpenting. Ya. Karena kita yakin sholat wajib kita ini ada kurang-kurangnya, betul kan? Ada kurang-kurangnya. Kita butuh penyempurna. Ya. Yang menyempurnakan ini sholat sunnah. Dalilnya hadis Rasulullah SAW. Beliau bersabda, inna awwal ma yuhasabu bihi al-'abdu yawm al-qiyamah salatuhu. Sungguhnya yang nanti pertama kali dihisab ketika bangkit ada tentang
sholatnya yang ditanya sebelum yang lain. Fa in sholuhat sholuha sa'iru amali. Kalau udah benar hisab tentang sholat rapi, kedepannya akan lebih gampang. Wa in fasada sa'iru amali. Kalau udah rusak sholatnya, na'udzubillah, maka kedepannya akan rusak. Na'udzubillah. Bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan barometer orang rapi, orang gampang hisabnya dari sholat. Sudah tidak diragukan, ini yang paling utama daripada yang utama-utama lain. Di dalam riwayat lain, Allah Subhanahu wa ta'ala berkata kepada para malaikat, ketika malaikat sedang menghisab hamba Allah, kemudian ada kekurangan dalam sholat, Allah Subhanahu wa ta'ala berkata kepada malaikatnya, "Unzuru." Lihat, semuanya lihat. "Hal li'abdi min tatawwu'." Apakah hambaku? Ya, bagaimana Allah memanggil pada saat orang sedang takut semua. Apakah hambaku punya yang sunnah? Periksa. Unzuru hal li'abdi min tatawwu'. Lihat, periksa, apakah hambaku ada yang sunnah buat menyempurnakan yang wajib. Ya. Ini kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita. Lihat, ini hambaku, lihat amalannya, periksa yang sunnah. Kalau ada, lengkapin yang wajib. Ya. Amalan yang terbaik dilengkapin sama yang sunnah. Ya. Oleh karena itu penting kita menjaga sholat sunnah, sangat penting. Karena kita yakin sholat kita ada kurang-kurangnya. Pasti ada kurang-kurangnya sholat. Ya. Ada yang gak khusyuk sholatnya, ada yang bengong sholat. Ya. Ada yang bengong, kalau dikagetin rokaat berapa ya? Gak tahu deh. Bengong, gak tahu. Ya. Kalau dikagetin rokaat gak tahu rokaat berapa ya? Ini imam aja, imam gerak sendiri. Ya. Kalau diberhentikan kan gak tahu. Bengong, takbir langsung nambah. Ya. Gak khusyuk kadang-kadang. Ya. Pahalanya kurang. Rasulullah SAW juga mengabarkan kita sholat ini pahalanya 1/9, 1/8, 1/7 terus sampai setengah. Ya. Jarang yang dapat full. Sedikit. Kita butuh sholat sunnah. Kita butuh. Yang butuh kita bukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan anggap kita berjasa di sholat sunnah. Allah Subhanahu wa ta'ala gak lebih mulia gara-gara sholat kita, gak lebih mulia. Allah sudah mulia. Ya. Yang butuh kita sholat sunnah siapa? Kita. Yang butuh saya, yang butuh sholat sunnah. Ya. Untuk menambah sholat-sholat saya, biar agar saya dihisab lebih mudah nanti ketika berhadapan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Jaga sholat sunnah. Para ulama juga mewasiatkan jaga sholat sunnah. Karena manusia ini ada namanya masa-masa futur. Tahu masa-masa futur? Bapak-bapak? Futur itu malas. Kadang ada orang rajin, ada masa-masa ini mulai malas kadang-kadang. Ada masa-masanya. Ya, karena dapat masalah mulai malas. Ketika kita datang masa futur, minimal nanti yang mungkin berkurang itu dari amalan-amalan yang sunnah. Kalau kita menjaga yang wajib dan sunnah, ketika datang masa futur, ya, masa nggak rajin seperti waktu lainnya, yang terambil dari waktunya itu, yang nggak bisa dilakukan, yang sunnah, nggak langsung yang wajib. Ya, yang wajib nggak boleh ditinggalin. Beda sama orang yang nggak pernah ngelakuin ibadah sunnah, jarang melakukan sholat sunnah. Ketika masa futur, ya, yang wajibnya juga malas ngelakuinnya. Nggak ada tamengnya, langsung kepada yang wajib. Nggak ada sholat sunnahnya, nggak ada.
Ya, ketika mulai malas, yang wajib menjadi korban. Nah, ya nggak sholat sunnah. Ya, itu manfaatnya ketika kita sedang turun semangat kita, yang wajib selalu terjaga. Ya, karena kita menjaga yang sunnah. Nah, sholat sunnah yang sering kita lakukan muakkadah yang bergantung dengan sholat wajib, itu disebut dengan sholat sunnah rawatib. Ini salah satunya nih yang perlu kita jaga, saling mengingatkan semua. Jaga sholat sunnah rawatib. Ya, sebelum kita mulai sibuk lagi keluar urusan dunia, ketika kita sholat, sempatkan untuk sholat sunnah rawatib. Disebut rawatib karena dijaga oleh Rasulullah SAW. Disebut rawatib karena dijaga. Ya, dijaga. Sholat sunnah rawatib, ya, jaga 12 rakaat. 12 rakaat. Ya. Saya beritahu hadisnya dan perhatikan bagaimana sikap orang yang mendengar hadis ini. Ya. Hadis ini diriwayatkan oleh istrinya Rasulullah SAW, Ummu Habibah. Ya. Ummu Habibah. Dia mendengar suaminya Rasulullah SAW bersabda, "Man shalla 12 raka'ah fi yawmin wa laylah bunya lahu bihinna baitun fil jannah." Barang siapa yang menjaga sehari semalam sholat 12 rakaat, akan dibangunkan bagi dia rumah di surga. Ya. 12 rakaat itu apa aja? 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelahnya, 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat setelah isya, 2 rakaat sebelum subuh, 12. Yang menjaga ini, kata Rasulullah SAW, akan dibangunkan rumah di surga. Kata Ummu Habibah, dia berkata, "Fama taraktuhunna mundu sami'tuhunna min Rasulillah SAW." Aku gak meninggalkan 12 rakaat itu semenjak aku mendengar hadis ini dari Rasulullah SAW. Ketika dengar langsung gak ditinggalin, apa meninggal 12 rakaat. Ini sahabat, ini keimanan orang-orang soleh. Salah satunya istrinya Rasulullah SAW. Kemudian hadis ini diriwayatkan dari istrinya Rasulullah SAW ke sahabat yang lain, namanya Anbasah. Dia berkata sama perkataan seperti perkataan Ummu Habibah, "Fama taraktuhunna mundu sami'tuhunna bin Ummi Habibah." Aku gak meninggalkan 12 salat itu, 12 rakaat salat itu setelah aku dengar dari Ummu Habibah. Anbasah meriwayatkan hadis ini kepada Umar bin Aus. Sama, Umar bin Aus berkata, aku gak ninggalin 12 rakaat itu setelah aku mendengar hadis ini. Dia orang-orang soleh, dia tabi'in, sahabat tabi'in. Ya, yang terakhir yang berkata di sini Nu'man bin Salim. Sama perkataan, "Fama taraktuhunna mundu sami'tuhunna min Amr bin Aus." Aku gak ninggalin 12 rakaat ini setelah aku mendengar hadis ini dari Amr bin Aus. Subhanallah, ya. Dan mudah-mudahan kita gak meninggalkan sholat sunnah ini setelah kita mendengar hadis ini yang kita bacakan dari Rasulullah SAW. Usahakan, walaupun kita kadang gak bisa, besoknya usahakan. Ya. Dan sholat sunnah rawatib adalah sholat yang dianjurkan bagi orang yang biasa menjaganya. Perhatikan, yang biasa menjaganya kemudian terhalang, nggak bisa melakukan, ya,
itu dianjurkan untuk mengqadha. Dianjurkan, bukan dianjurkan. Syaratnya bagi orang yang suka melakukannya. Qadarullah telat. Biasanya melakukannya telat. Dia dianjurkan untuk mengqadha, diperbolehkan untuk mengqadha. Ya. Ini sholat rawatib, bukan sholat rawatib karena dia sunnah muakkadah. Ya. Nah, itu salah satu mungkin yang bisa kita bahas dari sholat sunnah yang kita perlu jaga. Sholat sunnah rawatib. Ya. Masih banyak, tapi waktu tidak memungkinkan. Mudah-mudahan yang dikit ini bermanfaat, insya Allah bisa kita dengar dan kita pahami. Sekarang dipersilakan untuk azan dulu. Azan. Sudah masuk isya lah. Ya. Ya. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Amma ba'd. Jemaah rahimahullah, dari yang kita sampaikan tadi, yang kita pelajari mengenai hadis Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami radhiyallahu anhu, terdapat banyak sekali faedah. Ya, kita nggak bisa kupas semuanya, karena ya, terbatasan waktu, dan kita alhamdulillah kita sudah membahas yang terpenting dari hadis itu. Poin yang terpenting dari hadis itu. Selebihnya kita bisa pelajarinya di rumah, ya, melihat tentang bagaimana amal-amal yang paling utama agar kita bisa mendapatkan balasan yang tertinggi nanti di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dari pembahasan kita tadi, barangkali ada yang ingin ditanyakan. Ya. Atau foto. Silakan ada yang baca. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz. Saya mau bertanya, bagaimana sholat yang benar-benar khusyuk dan ideal dan maksimal? Terima kasih. Yang kedua, itu yang pertama, Ustadz. Yang kedua, waktu mengqadha sholat rawatib, untuk waktunya apakah boleh setelah sholat wajib? Barakallahu fiik. Pertanyaan bagus. Bagaimana kita agar sholat khusyuk? Sholat khusyuk telah didefinisikan oleh Rasulullah SAW. Contoh ibadah, ya, orang yang memiliki sifat ihsan, ta'budallaha ka'annaka tarahu, fa in lam takun tarahu fa innahu yarah. Kau beribadah kepada Allah seakan-akan kau berhadapan dengan Allah, ya, melihat Allah Subhanahu wa taala. Kalau kau bisa, kau yakin bahwa kau sedang dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang muraqabah yang kedua itu wajib. Ya. Kalau kita tidak bisa membayangkan kita berhadapan dengan Allah, yang kedua itu musyahadah, muraqabah. Kita merasa diawasi oleh Allah, itu wajib. Kita harus yakin sholat kita ini dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala yang akan menghisab kita. Ya. Kita kalau ketemu orang yang akan memberikan kita mobil dari depan, ketemu sholat, dia ngeliatin kita gimana? Allah Subhanahu wa taala yang nanti masukkan kita surga atau neraka menyaksikan kita, bagaimana harusnya? Ya. Sebagian sahabat ada yang bergetar badannya sebelum sholat. Ya. Kenapa bergetar? Ditanya, apakah kau lupa kita berhadapan dengan siapa? Ya. Khawatir. Ya. Timbul rasa takut, terkadang rasa cinta. Yang terkadang habis takbir mereka bisa meneteskan air mata. Dia tahu berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Khusyuk. Intinya kita mengetahui
Dari takbir sampai salam kita sedang berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Caranya banyak. Salah satunya atau beberapa cara. Pertama, ya, pahami apa yang kita baca. Sholat, jangan sampai yang kita baca kita nggak tahu artinya apa. Ya, ketika kita ruku, sujud, kita nggak tahu artinya apa. Ini faktor terbesar kita sholat bakal ngambang. Ya, karena cuma sampai lisan doang, nggak sampai ke hati bacaan, nggak ngerti. Ya, usahakan, ya, dan wajib mengerti semua bacaan sholat. Yang kedua, ya, mulai rapi sebelum sholat. Dari semenjak wudhu udah mulai rapi. Ya, jangan datang pas koma, wudhunya acak-acakan, datang ngos-ngosan. Khusyuk gak kira-kira? Nah, beda sama orang yang datang sebelum komat jauh, wudhunya pelan-pelan. Ya, wudhu ini menghapuskan dosa. Habis wudhu baca doa, habis baca doa jalan pelan-pelan, sholat. Sama yang tadi ngos-ngosan, yang kemungkinan khusyuk mana? Yang ini yang pertama. Dari wudhu dia udah rapi. Itu usahakan. Ini jangan pepet-pepet terus. Wudhu yang rapi, yang enak. Ya, ketika sholat juga gak buru-buru. Insya Allah. Ya, habis itu baca doa. Baca doa. Doa setelah wudhu. Sholatnya insya Allah begini nih, lebih berpotensi lebih khusyuk dibanding yang tadi dulu. Rapi dia dulu. Ya. Itu dua saja. Ya. Trik agar kita insya Allah bisa lebih khusyuk sholat tadi. Ya. Kemudian yang kedua tadi, bagaimana mengqadha sholat rawatib? Apakah boleh setelah selesai sholat? Boleh. Ya. Boleh. Kalau kita sholat, ingat ya tadi saya bilang apa? Mengqadha sholat rawatib bagi yang memang suka banget terbiasa. Ya. Bukan yang tak pernah tiba-tiba mau qadha. Terbiasa dulu. Ya, biasakan. Kalau memang ketinggalan baru boleh setelah sholat. Yang penting jangan melakukannya di waktu terlarang. Ya, di waktu terlarang buat sholat sunnah. Waktu terlarang buat sholat sunnah kapan? Setelah sholat subuh. Ya. Setelah sholat subuh. Kalau kita ketinggalan, kita biasa qobliyah subuh, ketinggalan qobliyah subuh udah qomat, jadi kita ke masjid sholat. Qadhanya kapan? Entar, ketika waktu duha. Kapan? Ketika waktu duha. Duha udah matahari sudah naik, baru sholat. Qadha qobliyah tadi ketinggalan. Boleh. Jangan waktu terlarang. Ya. Jangan juga sholat qadhanya ini setelah asar, jangan. Ya, karena setelah asar itu waktu terlarang. Selain dari dua ini, ya, insya Allah diperbolehkan mengqadha sholat rawatib yang tertinggal. Hada wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan ilmu yang kita dengar bermanfaat, memberikan kita kemampuan yang kita dengar agar kita bisa mengamalkan ilmu kita. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.